Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nurhayati Solihah. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal dari ujian akhir semester genap tahun 2021-2022 dari mata kuliah Matematika Terapan. Di sini ada beberapa kolom, yaitu kolom buku, kolom petugas, kolom anggota, dan kolom tabel, yang dimana kolom-kolom ini akan menjadi bahan untuk soal-soal di dalam ujian ini. Langsung saja ke soal yang pertama, yaitu berdasarkan tabel buku, kerjakan query. Query-nya yang A, tampilkan data buku yang memenuhi kondisi, yaitu jenis buku sama dengan fiksi dan jumlah stoknya lebih dari 7. Kemudian tuliskan ekspresi aljabar relasinya berdasarkan kondisi dari 1A. Kemudian gambarkan hasil dari operasi 1A dalam bentuk tabel. Langsung saja ke jawaban yang pertama, yaitu nomor 1A, bahasa SQL-nya atau SQL language atau query sama dengan select bintang, tanda bintang seperti ini, kemudian from buku, where, jenis buku sama dengan tanda kutip fiksi, tanda kutip, and stok lebih dari 7. Kemudian untuk ekspresi aljabar relasinya sama dengan kita tulis notasi selection karena nomor 1 ini menggunakan operasi aljabar selection, yaitu notasi selection jenis buku sama dengan tanda kutip fiksi, tanda kutip kita gunakan lambang N, kemudian stok lebih dari 7 tanda kutip titik koma. Selanjutnya yaitu tabel. Karena tadi yang disuruh untuk menampilkannya yaitu jenis buku di dalam tabel buku yang terdiri dari jenis buku fiksi dan jumlah stoknya lebih dari 7, maka akan muncul menjadi dua baris dan 6 kolom. Dan 7 kolom, 2 baris dan 7 kolom yang terdiri dari ID buku, jenis buku, penulis buku, penerbit buku, tahun terbit, dan stok. Yang dimana buku-buku tersebut yaitu buku fiksi dengan judul La Petite Prince dengan jumlah stok 15 lebih dari 7. Kemudian jenis buku fiksi dengan judul buku orang-orang biasa dengan stok 23. Kemudian lanjut ke yang nomor 2, yaitu berdasarkan tabel buku, kerjakan A. Query, tampilkan jenis buku, judul buku, dan stok dari tabel buku, di mana penerbit sama dengan Gramedia dan tahun terbit lebih dari 2000. Kemudian tuliskan ekspresi aljabar relasi dari 2A. C. Gambarkan hasil dari operasi 2A dalam bentuk tabel. Nomor 1 dan 2 hampir sama pengerjaannya. Yang membedakan yaitu operasi aljabarnya. Kalau yang nomor 1 itu menggunakan selection dan yang nomor 2 kita menggunakan projection. Oke, langsung saja kita ke nomor 2A untuk query atau SQL language-nya. SQL language dari 2A yaitu kita tulis select, kemudian jenis buku. Untuk kalau yang di nomor 1 kita menggunakan tanda bintang select-nya, kalau di nomor 2 kita enggak karena projection. Jadi select jenis buku, judul buku, stok, kemudian from, buku, where, penerbit buku sama dengan tanda kutip Gramedia, tanda kutip N, tahun terbit lebih dari 2000, titik koma. Selanjutnya untuk ekspresi aljabarnya, kita tulis lambang projection seperti ini, jenis buku, judul buku, stok, kemudian tanda selection atau notasi selection, penerbit buku sama dengan tanda kutip Gramedia, tanda kutip lambang N, tahun terbit lebih dari 2000 dalam tabel buku. Dalam kurung buku itu menunjukkan semua ini ada dalam tabel buku. Kemudian ke tabelnya karena tadi yang disuruh untuk menampilkannya yaitu di tabel buku, di mana
penerbitnya sama dengan Gramedia dan tahun terbitnya lebih dari tahun 2000, maka akan muncul buku fiksi dengan judul 1Q84 dengan stoknya 7, kemudian buku fiksi dengan judul buku orang-orang biasa dengan stok 23. Akan seperti ini dari awalnya yang seperti ini. Oke, langsung saja kita ke nomor 3, yaitu tuliskan ekspresi aljabar relasi berdasarkan sintaks SQL berikut ini. Di sini ada alter tabel buku rename to TB buku, dan yang B alter tabel buku change kategori buku varchar dalam kurung 35 titik koma. Di sini sudah terlihat bahwa ini operasi aljabar rename. Rename yaitu untuk mengganti nama, alter tabel buku rename to TB buku maka ekspresi aljabar relasinya yaitu row, kita tambahkan lambang row, kemudian TB buku. Karena notasi dari rename yaitu row, kemudian tabel lama dan tabel baru, kemudian tabel lama. Dan yang B yaitu alter tabel buku, change jenis buku, kategori buku, varchar 35, maka jawabannya row, buku, karena ini tabel yang lama, kemudian jenis buku, kategori buku, dan di sininya ada tabel baru yaitu buku. Langsung saja ke soal yang keempat, yaitu gambarkan hasil dalam bentuk tabel dari operasi Cartesian produk berdasarkan berikut ini, yaitu nama anggota, tanggal pinjam, judul buku, nama petugas, nomor HP petugas, selection, kurung buka selection, penerbit buku sama dengan Gramedia, and peminjam dalam tabel peminjaman, ID buku sama dengan buku ID, dalam tabel buku, and peminjaman ID anggota sama dengan anggota, sama dengan tabel anggota, ID anggota, and peminjaman ID petugas sama dengan dalam tabel petugas yaitu ID petugas. Operasi Cartesian produk yaitu di mana setiap tabel Cartesiannya dikalikan, seperti buku dikali petugas, dikali anggota, dan dikali tabel peminjaman. Langsung saja ke jawabannya. Maka hasilnya nanti akan seperti ini. Terdapat 5 kolom, yaitu nama anggota, tanggal pinjam, judul buku, nama petugas, dan nomor HP anggota, seperti yang ada di dalam soalnya tadi. Kemudian penerbit bukunya dari Gramedia. Di sini ada 3, 1, 2, 3. Kemudian di tabel peminjaman di sini kita menggunakan ID bukunya ini. Kemudian di tabel buku di sini kita menggunakan ID bukunya seperti ini. Selanjutnya di tabel peminjaman di sini kita menggunakan ID anggota. Ada ID anggota di sini. Lalu di tabel anggota kita juga menggunakan ID anggota. Di sebelah sini ID anggota. Selanjutnya di tabel peminjaman kita menggunakan ID petugas ini. Dan di ID petugas dan di tabel petugas kita menggunakan ID petugas saja, disamakan. Maka dari keempat tabel ini hasilnya akan menjadi ini, yang dimana Ayu meminjam buku sebanyak 2 kali. Selanjutnya ke nomor 5,
ini nomor 5 ini kita tinggal memilih true or false saja. Yang nomor 5, pertanyaannya, union adalah operasi untuk menghubungkan kolom dengan meniadakan duplikasi data. True or false? Ini jawabannya true karena benar, union adalah operasi untuk menggabungkan kolom dengan meniadakan duplikasi data. Nomor 6, operasi intersection hanya bisa dilakukan apabila dua buah tabel atau relasi memiliki aritas yang sama walaupun domain atributnya berbeda. Ini jawabannya true karena operasi intersection itu hanya bisa dilakukan apabila dua buah tabelnya memiliki aritas yang sama walaupun domain atributnya berbeda. Kemudian yang nomor 7 yaitu operasi set difference bertujuan untuk membentuk suatu relasi yang terdiri dari tapel-tapel yang berada pada relasi pertama dan tidak ada pada relasi kedua. Ini jawabannya true karena operasi set difference ini bertujuan untuk membentuk suatu relasi yang terdiri dari tapel-tapel yang berada pada relasi pertama dan tidak ada pada relasi kedua. Selanjutnya yaitu nomor 8, division. Division adalah salah satu contoh operasi unary relation operation. Ini jawabannya false atau salah karena yang benar adalah division adalah salah satu operasi binary relation operation. Oke, kita ke nomor 9. Di sini terdapat notasi dari notasi dari Cartesian produk. Yang di dalam soal ini jawabannya salah karena jawaban yang benar seperti ini. Langsung saja ke nomor 10 atau nomor yang terakhir. Di sini diperintahkan gambarkan konsep dari jenis-jenis join berikut menggunakan ilustrasi diagram Venn, yaitu full outer join without intersection, inner join, left outer join without intersection, dan right outer join. Maka gambarnya akan seperti ini. Ini ada full outer join, gambarnya seperti ini. Kemudian full outer join without intersection, ada inner join, ada left outer join, dan di sini ada left outer join without intersection, di sini ada right outer join, dan di sini ada right outer join without intersection. Oke, full outer join kenapa diarsir semua? Karena full outer join adalah operasi yang bertujuan untuk mengembalikan seluruh baris dari dua tabel yang memenuhi kondisi on termasuk data-data nol. Kemudian yang full outer join without intersection, terlihat ya yang di tengah ini itu intersection artinya irisan, jadi yang di tengahnya tidak diarsir karena operasi ini digunakan untuk mengembalikan seluruh data dari kedua tabel yang dikenai on tanpa data yang memiliki nilai 0. Kemudian yang inner join, yaitu yang diarsir tengahnya saja, karena inner join adalah operasi yang mengembalikan baris-baris dari dua tabel atau lebih yang memenuhi syarat yaitu data cocok pada baris dari dua tabel. Kemudian yang left outer join, left artinya kiri ya. Ini left gitu. Left outer join jadi yang diarsirnya yang kiri aja. Kemudian yang left outer without intersection yaitu yang diarsirnya yang kiri tanpa irisan, jadi tengahnya nggak diarsir. Tadi left outer join yaitu operasi yang digunakan untuk mengembalikan seluruh baris dari tabel sebelah kiri yang dikenai kondisi on dan hanya baris dari tabel di sebelah kanan yang memenuhi kondisi join. Kemudian di left outer join without intersection yaitu operasi yang mengambil data dari tabel sebelah kiri yang dikenai kondisi on
yang juga memenuhi kondisi join tanpa data dari sebelah kanan yang memenuhi kondisi join. Kemudian ada right outer join, right kanan ya, jadi yang diarsipnya di sebelah kanan. Right outer join ini yaitu operasi yang digunakan untuk mengembalikan semua baris dari tabel sebelah kanan yang dikenai kondisi on dengan data dari tabel sebelah kiri yang memenuhi kondisi join. Kemudian yang terakhir ada right outer join without intersection. Jadi yang diarsirnya sebelah kanan, kemudian tengahnya dan yang kiri tidak diarsir karena right outer join without intersection. Operasi ini digunakan untuk mengambil data dari tabel sebelah kanan yang dikenai on juga memenuhi kondisi join tanpa data dari tabel sebelah kanan yang memenuhi kondisi join. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dari soal-soal tadi. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.